fadilah kita membaca selawat. Apa sabda Nabi? Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajam fil jannah. Nah niki ilmu bagi laki-laki jak ngemus nah mungkin. Apa arti niki? Aksarukum sholatan alayya, sak paling luwe membaca selawat di pak aku, sak paling luwe endam baca selawat di pak aku. Aksarukum azwajam fil jannah, iya ya paling luwe senina nalemak li dalam surga. Nah sampai manardia nih bagi niki pelajar-pelajar para ustadz niki jauh tak ngerti wah sehingga kemusen. Sehingga kemosen. Nah niki jadi lamun istri di dunia niki wah bedue jatah, wah bedue batas nggih. Wah bedue jatah. Jadi saya bernasib pasti nedain. Kan tapi untuk istri kita nanti di surga tergantung banyaknya selawat kita suatu di dunia yaitu istri dari bidadari niki seuni seolah na ada etican kelihatan di dunia niki ada yang terpentun si Allah Subhanahu wa taala, kemudian nyerang tak serius sekali doang, sekali tak serius langsung tepalang mumatin si seolah. Nah masyaallah angka dendek berpikir, dendek minta kepada Allah, ya Allah saya ingin melihat bidadari, cantiknya bidadari, berarti milih mati berarti. Saya nggak lamu de serius si seolah bidadari niki langsung de palang mau mati si seolah. Ada yang bertijuh sekali, ada yang bertijuh sekali li laut, maka seluruh air laut searah li dunia niki engkah nepai. Nah si cantik nggih. Akan tetapi begini cantiknya bidadari di sorga, akan tetapi wanita-wanita dunia kemudian dia solehah lebih cantik daripada bidadari tersebut. Nah ini nggih. Jadi selawatlah ya jadi mas kawin untuk sorga, apa untuk bidadari di sorga. Dan Nabi Adam sendiri kan ketika beliau sendirian mohon kepada Allah, ada yang berdua pasangan, ada yang sarak kancan, kemudian diciptakanlah dari tulang rusuknya seorang wanita yang namanya Siti Hawa. Demen wah tercipta Siti Hawa memilih ragam masih Nabi Adam. Memang inilah sifatnya laki-laki, pecat milih ngeragam. Nah ini kemudian di stop oleh malaikat Jibril. Hai Adam, stop dulu, belum sah dia. Heran dia Nabi Adam, ya kemudian desahkan ini untuk saya. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Berikan mas kawin dulu, berikan mas kawin. Apa mas kawinnya kata Nabi Adam? Mas kawinnya adalah baca selawat, baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi pira kali baca selawat niki ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Pira kali baca selawat, ada yang mengatakan 10 kali, ada yang mengatakan 20 kali, tapi yang paling kuat niki adalah 20 kali, bahkan arak mengatakan 100 kali, bahkan lebih. Nah nikilah yang namanya selawat. Pentingnya selawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki salah satu kelebihannya. Kalau kelebihan-kelebihannya yang lain yang juga sering sampaikan dan para tuan guru kita juga sering untuk menyampaikan. Kita berhak untuk mendapat keramat niki. Bahkan di antara pelungguh sami sahadir niki sak paling bongohan mau pitu kekeramatan. Mau pitu kekeramatan. Saya misal sak paling bongoh nuhane nyerangan datang doang dek ngerti apa sabitang ucapan ukuran. Nyerangan datang sekedar nyermina lagu sekedar dengah lagu ndik narak bim pahami sekik kata pun dengan cara bim pahami darak bim pahami. Nah niki akan mendapatkan 7 kekeramatan. Tapi kekeramatan di sini kekeramatan secara bahasa. Kekeramat secara bahasa. Karena karomah itu artinya kemuliaan, keistimewaan. Nah makin yang akan sampaikan niki tadi tiang buka kitab niki tang bau tang serape baru tang buka enggak sempat untuk tiang hafal sehingga tiang foto
Tiang foto dengan menggunakan HP, mampakkan HP, memakin tiang baca nggih. Tiang akan baca yang tiang foto di dalam HP niki. Jika ada di dalam kitab, mungkin ada yang mau membacanya di dalam kitab I'anatul Talibin, itu di dalamnya itu di halaman 15. Apa kata ulama niki? Man zahaba ila alimin, sai dengan lalu sugun untuk menuntut ilmu, tiba dengan alim dengan ngajahan, tujuan sugun niki tuntut ilmu. Wajalasa indahu, kemudian demenwah datang li majelis ilmu, marata makin niki termasuk majelis ilmu, tempat niki adalah majelis ilmu. Demenah datang mutukun, wajalasa indahu, marak pelungguh sami niki. Walam yaqdur ala hibzi syai'im mimma qalahu. Mudemen wahtokun, kemudian seorang penceramah menyampaikan, para tuan guru menyampaikan, para tuan guru menyampaikan, kemudian walam yaqdir ala syai'in mimma qalahu, dek narak bae mau, dek narak bae bau napal segedi-gedi, walam yaqdur ala hibzi syai', mundek narak bayi mampu si napal segedi-gedi ndek narak mimma qalahu, apa sabin sampean si para tuan guru segedi-gedi ndek narak bayi bin napal, ndek narak bayi bin ingat. Ada yang ketuan apa mau ngaji baru, aneh apa kayak lupa kan ini. Nah iki ukurannya, ini si unin bongoh. A'tahullahu sab'a karomat, balasannya Allah akan memberikan entican si Allah Subhanahu wa taala pitu kekeramatan. Yanalu fadlal muta'allimin, maka dia termasuk mau kelebihan dengan sak tuntut ilmu. Terhitung jadi penuntut ilmu. Dengan sak menuntut ilmu niki termasuk berarti sedang berjalan menuju sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya meninggal di saat dia menuntut ilmu, maka niki akan termasuk mati syahid. Entering mati syahid akhirat. Kemudian yang kedua, madama indahu majlisan kana mahbuban aniz zunub. Jadi sak kedua, keistimewaan sak kedua, selamanan tukun li majlis, maka mahbusan anil zunub, maka tertahan daripada melaksanakan dosa. Jadi selaman di tempat ini, maka ndek mungkin digawe dosa. Kira-kira arak ndek pelungguh sami sak makin hadir di sini kemudian lakukan dosa, sangat tidak mungkin. Nah, berarti akan terhenti untuk melaksanakan dosa. Kemudian sakatelu, idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Ya, demen sugun oleh bale, kemudian langsung turun rahmat. Langsung diiringi si rahmat. Itu sugun oleh bale, kemudian diiringi oleh rahmat. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang namanya rahmat nikilah rahmat yang akan mampu untuk menjaga kita, menjaga nafsu kita daripada berbuat kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu niki selalu mengajak kita untuk berbuat kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesugun oleh balik menuju ke tempat majelis ilmu, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya. Kemudian yang keempat, ija jalasa indahu nazalatir rahmatu alal alimi fatusibu bi barakatihi. Sak keempat, apabila nentukun nyengkan sak tukun niki baru saja lampak nggih, waktu lampak niki sampai majelis ilmu niki diiringi si rahmat. Kemudian demenah toko niki, maka Allah memberikan rahmat terhadap orang yang menyampaikan,
yang menyampaikan, siapapun yang menyampaikan ilmu, maka dengan sebab dia mendengarkan dukun bareng kanca dengan sampean ilmu, maka dapatlah dia barokah ilmu, mau barokah. Jadi tempat niki berarti barokah. Ini banyak orang yang menyampaikan ilmu, Allah memberikan barokah terhadap penyampai ilmu, dan akan diberikan juga terhadap dengan bedengah. Sak kelima, tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Ini luar biasa. Yang kelima, tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Jadi selama nentukun, selama dengah niki tracking pahala. Jadi malaikat niki denuah lepas catatan. Oleh sudah baru datang, kemudian sampai terakhir nanti denuah lepas catatan, denuah lepas adu sama malaikat, selalu tulis kebaikan, pahala. Nah, inilah kelebihannya. Sekalipun di narak paham segedi-gedi, sekik pun di narak baunan pahami, apalagi orang yang paham. Kemudian yang keenam, tahuffuhumul malaikatu bi ajnihatihim wa huwa fihim. Kemudian yang keenam, dilindungi si malaikat. Jadi datang malaikat niki kelah sayap. Di dalam hadis, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadahu ajnihataha li talibil ilmi ridon bima sona, atau bima yatlub dalam hadis yang lain. Jadi saya ringan langkah untuk melangkah kepada majelis ilmu dengan tujuan semata-mata untuk mencari ilmu. Jadi niat kita datang di sini semata-mata untuk mencari ilmu. Man sahhala tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka pemurah langkah si Allah SWT menuju surga. Wa innal malaikah, kemudian para malaikat la tada'u ajnihataha. Kemudian malaikat ini datang kemudian kelah ke sayap li talibil ilmi, tiba dengan saat tuntut ilmu, ridon bima yatlub, karena malaikat niki sangat senang, sangat reda terhadap dengan saat tuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, okay. Kullu qadamin yarfa'uha wa yada'uha takunu kaffaratan lidzunub wa raf'an liddarajat. Masyaallah. Setiap langkah niki akan menghapus dosa. Setiap langkah menghapus dosa. Belum sampai berangkat dari mana tadi? Boleh berangkat. Ya, berarti sekik oleh berangkat selaku Anda. Berangkat oleh balik masing-masing. Arah jauh, arah rapat. Nah, jadi setiap langkah niki akan menghapuskan dosa, kafaratan lidzunub, yaitu menghapus dosa, waraf'an liddarajat, setiap langkah niki akan mengangkat derajat. Masyaallah. Nikilah kelebihan keramatan tiba dengan menuntut ilmu.